Rian Jonathan itu merupakan tadi ya keuntungan, nggak hanya keuntungan secara finansial. Menurut saya menjadi mahasiswa berprestasi itu merupakan sebuah cita-cita setiap mahasiswa ya pastinya. Oke, kembali lagi dengan ngos-ngosan di podcast kita, ngobrol-ngobrol santai. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mana beliau sudah menyandang gelar yang menjadi cita-cita mahasiswa sekarang ya, mungkin mahasiswa Indonesia. Nah, langsung saja kita sambut Rian Jonathan. Yoi bro. Oke. Hai bro. Mas kenapa nih? Udah vaksin kan? Udah vaksin. Udah kali dong. Oke, jadi kita santai aja. Yuk. Sebelum kita itu mungkin Rian, atau saya manggilnya apa nih? Rian atau Jonathan? Jo aja. Jo aja. Rian Jonathan, panggilannya Jo. Berarti nama akrabnya Jo ya? Iya. Oke, boleh sih perkenalan dulu sama mungkin kawan-kawan yang memang belum tahu nih Rian Jonathan. Siapa sih Rian Jonathan? Apa yang mau dikenalkan ya? Paling nama nih. Perkenalkan, nama saya Rian Jonathan. Saya dari Fakultas MIPA, program studi Matematika. Matematika? Yap. Angkatan enggak perlu lah ya angkatan. Angkatan boleh deh. Angkatan saya masih muda kok. Angkatan 2018. Berarti semester 7. Iya, semester 7. Oke, berarti udah akhir. Insyaallah akhir. Sekarang gimana? Lagi nyusun skripsi, proposal atau magang gimana? Sekarang baru rencana akan nyusun skripsi. Nyusun skripsi. Iya. Tapi udah proses magang dan lainnya udah. Proses magang itu udah pas tahun lalu. Udah. Sangat berbeda dengan saya ya. Saya belum magang, belum apa-apa, tapi kita tetap santai. Berarti kamu ini kelahiran 1999, berarti seharusnya dalam perkuliahan itu bukannya kamu udah semester 9 atau angkatan 2017 ya? Iya, harusnya angkatan 2017 atau udah semester 9. Tapi kemarin itu pas aku lulus SMA. Itu gap year atau enggak kuliah selama 1 tahun. Nah, alasannya karena kemarin itu daftar universitas di luar, bukan di Untan. Oke. Pas daftar di luar, coba gagal. Mas gagal, pada saat mau coba lagi semua jalur universitas itu udah tutup. Termasuk Untan, udah tutup. Termasuk Untan. Karena setiap jalur mandiri, setiap universitas itu ketika buka yang satu, semuanya sama-sama dibuka. Satu tutup, semua tutup. Ada masa daftarnya yang sama gitu kan? Iya, daftar yang sama, lokasinya. Kemarin kan belum bisa online. Harus offline, harus ke sana. Kemarin offline ya masih ya, tahun 2017. 2018 masih offline. Berarti ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan Jo ya. Mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman nih, Jo nih asalnya dari mana sih? Entah SD, SMP, SMA atau sekarang emang orang Pontianak asli atau gimana? Oke. Sebenarnya itu aku dari Singkawang. Oke. Dari kota Singkawang di Kalbar. Kemudian aku SD-nya di Singkawang, SD, SMP, SMA di Singkawang, SD-nya di SD Cahaya Kebenaran. Cahaya Kebenaran, oke. Benar, Cahaya Kebenaran. Cahaya Kebenaran, keren. SMP-nya SMP Negeri 3, terus SMA Negeri 3. Nah, oke. Di Singkawang semua bro. Berarti sekarang posisinya anak rantau dong? Anak rantau harusnya ya, mestinya ya. Tapi kan dekat juga. Oh iya, Singkawang Pontianak dekat. bisa dikatakan lah dekat. Anak rantau yang belum merantau gitu. Soalnya karena hitungan kita rantau itu kan harus keluar pulau ya. Oh iya, karena stigma rantau ini kita selama ini taunya terbang pakai pesawat kan ke Jawa. Keluar pulau. Berarti dari Pontianak ke Singkawang itu 3 jaman ya? 3 jaman lebih, 4 jam. Oke. Rian, tadi juga dengar beberapa statement dari Jo. Katanya sempat emang mau nyoba di luar ya? Iya. Berarti bukan Untan dong? Bukan dong, namanya di luar. Oke, bukan Untan. Terus nih, apa sih yang menjadi si Jo ini jadikan Untan nih menjadi pilihan ya ketika gap year? Nah, Jo ini pernah gap year kan? Tadi kata Jo, dia ini gap year setahun baru masuk Untan, dan di Untan dia menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Mungkin apakah ada segelintir intermezzo mungkin dari Jo untuk memilih berkuliah di Untan dan memilih prodi
Matematika ya? Iya. Fakultas MIPA. Yep. Oke. Jadi gini sih, secara sederhananya ceritanya gini, pas SMA itu mungkin masih ya usia 17-an 18-an lah. Masih ambisnya terlalu tinggi ambisnya. Oke. Nah, kenapa bisa ambis terlalu tinggi? Karena pertama itu saya sering istilahnya bukan sombong nih, tapi sering Nggak juara apa-apa, nggak apa-apa. paralel. Sedikit apa? Oke. Tapi sering juara paralel, juara Oke. kelas ataupun juara paralel. Kemudian sering ke lomba. Nah, kebetulan di SMA itu kan masih ada sistem undangan tuh, SNMPTN, jalur undangan lah oke. istilahnya kan. Itu jalur nilai ya gimana? Ya, jalur nilai ujian dan segala macam di sekolah tuh. Nah, karena saya merasa saya jalur sering juara, pede dong, daftar keluar. Pas daftar jadi pertama saya juara 1, juara 2, juara 3. Nah, saya daftar UGM, SNPTN-nya. Kemudian yang juara 2 itu daftar di Undip. Yang ketiga itu daftar di UNY. Berarti top 10 Iya. top 10 ya. Iya. Pertama caranya. Masih ambis kan? Masih ambis tahun 2017. banget cuy. Oke. Nah, pas pengumuman dari ketiga orang itu cuman aku yang nggak lolos. Nih. Di Undip Oke. lolos, kalau di UN-nya lolos. Nah, karena masih ambis, masa sih nggak lolos kan? Coba tesnya SBMPTN, daftar lagi di UGM. Tapi itu udah keterima di UNI. Belum. Oh, itu kan itu nggak lolos gitu ya. Juara satunya aku, juara Oh. 2-nya kawan saya, juara 3-nya kawan saya. Oke. Mereka daftar di Undip sama di UNY. Padahal di UGM. Kemarin tuh kamu juara satu Satu. paralel di Paralel. SMA yang sama. Iya dong. Berarti ada sebuah faktor X mungkin ya Faktor atau X gimana bisa yang jadi. nggak kita Karena tahu mereka ya. tuh nggak tahu lah ya, masih bisa dibilang penilaiannya sama atau enggak, tapi ciri-cirinya adalah mereka tuh stabil. Jadi Oke. mereka juara 3, 2, 3, 2, 1 gitu. Yang juara 2-nya 2, 3, 2, 3, 1. Sedangkan aku tuh kemarin 1, 1, 5, 1, 1. Oke. Itu pastinya dan saya percaya lomba atau kompetisi mahasiswa berprestasi itu perlu sebuah usaha step by step. Mungkin dari sosok Rian Jonathan nih yang mahasiswa saat ini menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Tanjung Pura bisa menggambarkan atau menjelaskan sedikit apa sih itu mahasiswa berprestasi yang sesungguhnya. Terus mungkin apakah step-step yang harus Rian dari nol, dari masuk pertama maba nih masih botak sampai mahasiswa semester 7 sampai sekarang, apakah memang harus ada step-step yang dilalui atau pendaftaran dan lain-lain? Mungkin Rian juga bisa menjelaskan. Menurut aku, Nah. kalau jadi mahasiswa berprestasi ini ada beberapa stigma sih yang salah. Yang pertama, keberuntungan itu pasti ada masuk ke faktor menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin keberuntungannya bukan pada saat lomba, tapi bisa jadi keberuntungan saat bertemu dengan teman, bertemu dengan lingkungan yang baik. Pokoknya keberuntungan itu pasti akan bertemu dengan kerja keras dan sebaliknya. Oke, itu yang pertama nih. Yang kedua, stigma yang sebenarnya bukan salah tapi harus dibenarkan, sedikit keliru, yaitu tentang mahasiswa berprestasi. Sebenarnya semua orang yang telah ikut lomba mahasiswa berprestasi, bukan mahasiswa berprestasi lomba-lombanya, Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, itu mereka yang semuanya ikut itu adalah mahasiswa berprestasi. Semuanya, cuman kebetulan saya yang pertama. Oke. Gitu. Nah, saya ulangi ya. Jadi semuanya yang ikut Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, itu adalah mahasiswa berprestasi. Berarti dicari yang berprestasi dari tapi yang lebih berprestasi iya. ya. Jadi ketika teman-teman bilang, misalnya nih ada rekan-rekan lain yang ikut Pilmapres, terus mereka cuma bilang ke saya bahwasanya saya adalah mawapresnya. Salah, mereka juga mawapresnya. Cuma saya mawapres 1, misalnya mereka mawapres 5, mawapres 6, mawapres 7. Tapi gelar mahasiswa berprestasi itu berarti nggak hanya satu. Enggak. Berarti kawan-kawan juga. Karena namanya mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi. Anda kalau berprestasi sebutannya mahasiswa berprestasi juga. Oke. Sebenarnya ya. Cuman pada saat ya secara gelar ya memang bisa dibilang mahasiswa berprestasi karena ngikut lombanya. Ikut lomba Pilmapres. Begitu. Oke, jadi kita bisa menurut dia itu kita semua bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Tergantung kapasitas kita masing-masing, bidang kita yang kita tekuni, dan memang ada nih lomba yang memang benar-benar mencari yang berprestasi di antara berprestasi, yaitu Pilmapres. Sebenarnya dulu itu namanya bukan Mawapres, bukan mahasiswa berprestasi, tapi itu namanya mahasiswa teladan. Lombanya itu mahasiswa teladan, tapi terlalu berat nama teladan itu.
Karena kan seperti stigma yang Fikri bilang tadi. Ah. Mahasiswa berprestasi paling rajin, paling disiplin, paling pintar, paling on time dan segala macam lah, yang paling. Oke. Sedangkan pada faktanya tidak ada manusia yang sesempurna itu. Apalagi mahasiswa Oke. dengan tingkat apa ya, ambis yang tinggi, Mm-mm. dengan tingkat bisa dibilang labil yang tinggi masih. Mm-mm. Ya kan, walaupun kategorinya udah dewasa tapi masih labil. Itu nggak ada yang sempurna. Makanya diubah jadi mahasiswa berprestasi, bukan lagi teladan. Kalau teladan itu berarti orang yang patut ditiru. Siapa yang Iya, patut ditiru? iya. Pahlawan. Oke, brand ambassador ya. Sekarang jadi brand ambassador. Oke. Iya. Sekarang berarti itu merupakan apa pengertian lah ya. Mungkin dari seorang Rian Jonathan. Menurut aku nih ya, menurut aku. Dari seorang Rian Jonathan. Nah, step by step tadi Jo. Step by step. Step by step tadi. Apakah memang ada daftar kemana, daftar ke sini? Apakah harus mencari seorang panutan dan lain-lain? Itu gimana sih Jo? Menjadi seorang mapres nanti mungkin yang nonton ini ya mahasiswa-mahasiswa baru yang memang masih online, silahkan kawan-kawan jika ingin mengimplementasikan apapun yang Rian Jo katakan, mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk kedepannya yang memang mengincar mahasiswa berprestasi. Mungkin lanjut tadi step by step tadi. Kalau step by step nih ya, yang pertama itu teman-teman harus ngumpulin prestasi. Nah, gimana caranya ngumpulin prestasi? Berarti kan harus dari awal nih. Lomba, oke, mungkin teman-teman pikir, oh aku cuma perlu ikut lomba. Sebenarnya itu tidak cukup. Sekali lomba belum tentu menang. 2 kali lomba belum tentu menang. 3 kali lomba mungkin baru tahu, oh ternyata aku salah di sini. Ya kan? Nah, ketika kita udah banyak sering lomba, baru bisa nih ngumpulkan prestasi yang bisa diperlawankan atau dipertandingkan di Filmapres. Misalnya juara 1 sehimpunan dulu. Oke. Ya, itu kan latihan tuh. Ya, habis itu juara 1 sefakultas. Soal 1 juara 1 seuntan. Misalnya lomba karya tulis atau apa. Nah, itu harus dilatih, itu yang pertama step by step-nya. Harus dilatih. Karena masuk berprestasi itu sebutannya berprestasi ya. Berprestasi berarti dia itu melihat prestasi Anda selama kuliah itu apa. Oke. Apa aja sertifikat yang teman-teman udah kumpulkan. Nah, salah satu kriterianya perubahan penilaian di tahun ini itu dibandingkan tahun sebelumnya itu banyak sekali perbedaan. Banyak sekali. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika misalnya masih maba nih ya, ataupun tidak usah maba, semester 3, semester 4 tuh masih bisa juga. Mulai dari sekarang. Bisa. Yaitu teman-teman itu bisa mengkategorikan lomba-lomba. Jadi teman-teman tidak mesti ikut lomba, misalnya lomba di Untan ya, masih terkategorikan kalau lomba itu mestinya lomba karya tulis, lomba esai. Berarti nggak harus. Nggak harus itu. Teknisnya terlalu kuat itu nggak harus ya. Nggak harus. Padahal yang diinginkan oleh istilahnya Kemendikbud itu adalah sebuah karya. Jadi teman-teman itu harus berkarya. Ketika teman-teman juara 1 lomba, nilainya anggaplah 20. Tapi ketika teman-teman punya karya yang diterbitkan, anggap terbitannya nasional, itu bisa 2 kali lipat dari nilai juara 1. Padahal bisa jadi juara lomba 1 itu lebih susah daripada bikin karya. Iya kan? Oke. Bisa jadi kan? Iya. Ketika misalnya lomba di UI, yang diadakan Jakarta UI. Juara 1-nya pasti mati-matian tuh, lawannya UI, UNR, UGM, ITB, ITS. Mati-matian juara 1 tuh. Tapi kalau karya, yang penting itu impact-nya, karya. Misalnya teman-teman ingin membuat cerpen atau puisi, bikin terbit di buku nasional yang beri ISBN, dah nilainya 2 kali lipat dari teman-teman ikut lomba di UI. Oke. Nah, jadi itu memang perlu strategi. Nah, dan lomba-lombanya itu tidak mesti lomba-lomba yang stigma Untan pikirkan, karena Untan masih berpikiran lombanya harus karya tulis, esai. Secara umum ya mahasiswanya nih. Berprestasi, berarti sering ikut lomba misalnya yang berat gitu lah. Debat, enggak masalah. Berarti setiap lomba itu semua bidang tuh bisa. Harus ada karya. Dengan catatan itu yang digarisbawahi tadi karya tadi. Karya. Teman-teman yang suka kewirausahaan, ikut bisnis plan, ada barangnya, diakui misalnya, segala macam. Masuk kan? Itu nilainya bahkan sampai 50 dibandingkan yang juara 1 yang gokil. nasional cuma 20. Berarti apalagi kalau kita udah sampai paten, itu udah sukses, itu berarti masih lebih tinggi lagi. Oke, berarti itu harus dikarya. Nah, maka step by stepnya yang pertama teman-teman harus melatih diri. Karena ujung-ujungnya kerja keras itu akan bertemu keberuntungan. Teman-teman tuh beruntung nanti ketemu siapa misalnya.
ketemu Oke. mentor A, mentor B, mentor C, ketemu ini, atau misalnya dapat kesempatan kesini, itu kan salah satu keuntungan dari kerja Hasil keras. tadi, kebiasaan tadi yang kita biasakan. Secara sederhananya Secara seperti sederhana itu. seperti itu. Tapi secara teknisnya ya teman-teman harus tetap bisa menulis. Seorang mahasiswa dituntut Ya, harus bisa menulis. tetap. Itu harus bisa menulis. Bahkan bukan hanya menulis sih. Menurut saya sendiri 3 skill dasar kayak menulis, mendengar dan membaca. Oh iya. Kalau kita kuasai dengan benar-benar itu kita bakal jadi superhuman, mungkin superhuman gitu. Yang mampu ibaratnya hal dasar aja udah kita kuasai loh. Iya. Itu merupakan hal dasar yang saat ini mulai kawan-kawan tinggalkan ya. Nah kalau ngomongkan itu tuh sebenarnya, Ya ngomong-ngomong skill ya. Apakah memang harus ada skill-skill tertentu, hard skill, soft skill yang harus dimiliki untuk menuju ke mahasiswa berprestasi? iya harus. Yang pertama harus bisa secara lugas menyampaikan pendapat. Secara sederhananya mungkin presentasi lah ya. Oke. Harus secara lugas bisa menyampaikan presentasinya. Bahasa itu bisa dilatih. Tapi bagaimana ngomong di depan umum tuh sulit dilatih. Itu yang pertama. Harus bisa lugas dalam berbicara. Kedua itu yang menulis. Nah ngomong-ngomong menulis nih, sebenarnya saya agak sedikit bukan cuma di Untan tapi lebih ke Indonesia nih. Sebenarnya adalah ada kesalahan yang menurut aku yang dilakukan bukan pemerintah sekarang yang melakukan kesalahan, tapi entah itu dari kebiasaan orang zaman dulu, entah kebijakan dari yang zaman dulu, itu jadi kesalahan. Kesalahannya sehingga menyebabkan kita sekarang itu menjadi malas menulis, tidak suka membaca. Kita 68 dari 70 yang hobi membaca dan segala macam. Kenapa bisa demikian? Karena pekerjaan ataupun karena ujung-ujungnya kan kita pasti bekerja. Ya mahasiswa Pasti pasti bekerja. cari uang lah ya. Cari uang. Itu udah Nah, bisa tapi dibantah disayangkan sekali di jalur-jalur akademis itu uangnya itu bisa dikatakan tidak setimpal. Oke. Itu yang sangat aku sayangkan. Contoh di luar negeri misalnya nih. Kenapa J.K. Rowling bisa menjadi miliarder dari menulis buku? Karena satu, pekerjaannya dihargai. Yang kedua, minat baca mereka ada. Ini saling berhubungan nih. Karena memungkinkan pekerjaan menjadi seorang penulis, memungkinkan menjadi seorang profesor yang punya banyak istilahnya hidupnya nyaman. Makanya ada profesor yang istilahnya mendedikasikan diri misalnya untuk COVID. Banyak kan yang kita dengar sekarang ini. Nah ini nih nyambungnya ke pekerjaan tadi. Sekarang pertanyaan di Indonesia, mau jadi profesor setengah mati. Oke. Iya kan? Setelah jadi profesor ternyata masih harus berkecimpung dengan istilahnya stigma-stigma negatif Iya. yang ada. Terus tidak didukung dengan sistem yang baik, ya kan? Nah, akhirnya ini merambat sebenarnya dari atas ke bawah sampai ke akar-akarnya itu merambat. Makanya kita itu sangat jarang menulis. Bahkan bisa jadi di diri kita pribadi nih pada saat awal kita memulai, mungkin Fikri atau saya, itu ngapain sih menulis? Ngapain sih menulis? Bisa jadi teman-teman juga pikir, ngapain sih menulis? Gitu loh. Apa sih yang didapat itu? Karena memang di Indonesia itu tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Sedangkan di luar negeri ketika bukunya mau dicetak nih, itu udah dibayar $1.000 bestseller atau enggak. Sedangkan di kita itu masuk bestseller aja masih belum tentu dapat $1.000. Kemarin Tereli yang curhat. Nah, itu problemnya sebenarnya. Itu problem sebenarnya. Nah itu yang tugas kita lah, sama-sama Oke. membangun stigma yang positif. Ya untuk sistem kebijakannya ya nanti lah, kita nggak tahu kan. Cuman menurut aku pribadi sih itu. Nah kita itu harus memang bisa skill apa? Harus bisa menulis. Itu satu doang. Ya hard skillnya menulis. Hard skillnya menulis. Soft skillnya ya Sisanya mengikuti harus lah. lugas. Banyak dah. Harus bisa berinteraksi dengan yang lain kan, harus dapat ilmu dari mana saja. Ya ini ya mungkin buat teman-teman yang nonton itu, menulis itu juga nggak harus menulis karya tulis dan esai dan lain-lain. Dan sekarang juga banyak media-media yang baru ya Joy. Betul. Kayak- Apalagi sekarang online kan. Ya Jauh lebih mudah daripada saya kemarin. Kemarin itu saya masih beruntung peralihan antara offline dan online. Makanya saya bisa mengikut banyak lomba secara online. Namun ternyata di Untan walaupun sudah online, coba kan perubahan orang ngikut lomba itu sedikit sekali. Bahkan mungkin di informatika, fikir informatika bisa lebih jelas lah. Berapa banyak sih ngikut? Kita tidak perlu loh ke sana. Kita cuma perlu presentasi secara Zoom. Tapi berarti itu yang saya sayangkan. apa sih namanya, kemauan ya. Kemauan.
antusias mungkin antusias mahasiswa sekarang memang udah agak terjadi penurunan di secara umum ya, secara umum. bukan cuma di Pontianak, di Untan, tapi di secara umum. seluruh umum. Oke. Makanya kita selalu kalah kita dengan UI, selalu kalah. Sebenarnya secara SDM itu kita tidak kalah. Ya, saya setuju. Secara SDM kita tidak kalah, sama-sama punya otak, sama-sama makan nasi, sama-sama ini. Tapi kenapa kita tidak masih menjadi 40 besar universitas atau 50 besar? Kenapa? Padahal kita sumber daya banyak. Oke. Iya kan, sumber daya banyak. Yang bisa dikelola banyak, yang bisa dilihat banyak. Kalau mau meneliti misalnya CPM tentang energi terbarukan, Kalbar lah tempat yang paling bagus, ya kan? Tapi kenapa selalu semuanya di Jawa? Apa itu? Stigma masih banyak, euforia stigma yang masih belum benar. Perilaku yang masih condong malas ya, pola pikirnya. Oke, mungkin tuh masuk ke apa ya, struggle di zaman sekarang ya. Mungkin zaman media, zaman itu banyak pengaruhnya. Kita kembali lagi ke tadi step by step tadi, setelah berbicara tentang skill dan kesiapan, lalu apa sih yang harus kita benar-benar siapkan gitu. Setelah kita menguasai nih, kita udah punya niat nih dari kawan-kawan, berarti yang pertama memang kemauan ya. Kita harus mentargetkan, ketika saya mahasiswa, saya harus menjadi mahasiswa berprestasi, seperti itu ya. Itu menjadi target awal ya. Kalau target awal seperti itu mungkin boleh, tapi pas kemarin aku ya, aku cuma targetnya ya udahlah ikut aja. Ya setiap orang beda-beda, tergantung tingkat ambisnya lagi. Cuman menurut aku untuk target betul kita pikir perlu misalnya setidaknya aku mau coba ikut Mawapres misalnya, Pilmapres ikut. Nah apa yang perlu disiapkan tadi? Harus bisa menulis, itu harus dilatih, harus ke lomba, harus ke lomba. Nah sisanya apa? Sisanya yang mempersiapkan dua ini. Oke. Karena dua hal ini bukan instan. Setahun pun karya tulis Anda belum tentu bagus. Contoh, ketika karya tulis yang dilombakan di Pilmapres itu adalah karya tulis hasil dari lomba-lomba sebelumnya. Alright. Jadi hasil, misalnya nih tentang kemarin saya tentang batik, berarti kemarin saya udah pernah lomba batik, masukan dari juri, kamu perlu ini, kita perbaiki. Karena kan udah berbeda nih, kan karya yang sama tidak boleh diperlombakan lagi. Tapi karena udah ada masukan dari juri, nih berarti kita perbaiki. Ada sedikit yang berbeda, itu udah boleh dilombakan lagi. Isinya yang berbeda, entah datanya yang berbeda, kan pasti ada perubahan. Iya kan? Sering dengan waktu ada perubahan, otomatis bakalan ada bisa diikutkan lagi lomba. Nanti ke lomba lagi, apa lagi masukan, apalagi masukan. Itu prosesnya setahun, 6 bulan, setahun, 1-2 semester lah. Dan harus bergelut di bidang dua tadi itu, persiapan dan belajar menulis. Oke. Nah itu merupakan sebuah tips ya. Sisanya mungkin akan menyesuaikan dengan administrasi kampus. Iya. Fakultas masing-masing itu bakal menyesuaikan jika kawan-kawan ini nonton. Dan apakah harus ada mentor Jo? Menurut aku perlu, sangat perlu. Karena mengikuti Pilmapres ini itu jurang menyerahnya itu sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan hari ini Anda semangat, malamnya Anda bisa menyerah. Mood ya. Bukan mood. Bukan mood ya. Bukan mood. Moodnya mungkin oke aja. Kita bos tuh. Tapi seperti melihat tidak ada harapan di situ. Karena ya pertama, Pilmapres itu memang prestisius. Semoga di Untan masih prestisius. Yang kedua, lomba Pilmapres itu adalah lomba yang sangat susah dan sangat ketat. Bahkan di menulis karya tulis kemarin, aku pribadi nih pernah hampir bisa dikatakan itu menyerah. Itu benar-benar pengen menyerah gitu. Nah, mentor itu penting. Penting tuh apa? Untuk ilmunya tadi, untuk menyemangati tadi. Jangan sampai kita menyerah. Karena kita tidak bakalan tahu kemampuan kita ketika kita menyerah. Gitu. Makanya mentor itu penting. Dari sisi dia menyemangati, dari sisi dia mengajari. Support system. Iya. Support system itu benar-benar, karena oke lah kita misalnya cerita support system ke keluarga atau apa. Ya coba aja lah, atau misalnya. Atau ada keluarga bilang ya udah kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah gitu loh. Jadi saya tidak mau terlalu naif ya, tapi keluarga itu kadang menyayangi yang menyayangi yang
belum cukup baik. Dia sayang Oke, nih, oke. ya udahlah, kamu daripada kamu struggle di sini, ya nggak usah aja lah gitu loh. Iya kan? Betul nggak? Oke. Sering kali kita menulis Ah, seperti itu kan? ah. Nah tapi ketika kita ada mentor, itu pasti kita diajar habis-habisan. Itu beda segmen udah ya, beda apa, beda situasi ya. Beda Orang situasi. tua, keluarga, teman sama mentor tuh hal yang Nah berbeda. tinggal teman-teman bagaimana nanti menyikapinya, Hmm. ngikut yang mana baiknya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang hajar aja terus. Gas terus. Gas terus, ya kan? Siap. Gas terus sampai jatuh. Oke. Kan kita nggak tahu. Heeh. Kalaupun jatuh kan kita masih bisa bangkit. Jadi masih santai lah, nggak ada yang dirugikan. Yang dirugikan nggak ada di sini. Nah sekarang jadi mahasiswa pengen jadi mahasiswa berprestasi, apa yang dirugikan? Nggak ada. Anda masih mahasiswa, tugas Anda ya kuliah, ya kan, belajar gitu loh. Terlepas dari Anda memang harus bekerja, membiayai diri sendiri atau itu di luar dari Di luar dari itu ya. itu. Tapi ketika ditanya apa yang Anda rugi ketika Anda mengikuti ini nih, nggak ada, Nggak ada keruginya. nggak ada ruginya, ya kan? Apa ruginya? Apa yang rugi? Kan nggak ada. Apakah Jo punya organisasi tertentu yang memang mendukung Jo menjadi mawapres yang sekarang atau gimana nih? Tips-tipsnya mungkin nanti ikut organisasi apa aja, ikut organisasi yang bagaimana untuk mendukung kita sepenuhnya ke depannya nanti. Ngomong-ngomongin tentang organisasi. Ya, kalau di Primapres nih, organisasi juga poin yang dibilang penting amat juga nggak terlalu penting, tapi tetap masuk. Jadi organisasi di Primapres ada nilainya. Tapi harus organisasi yang nasional. Nasional. Organisasi nasional. Nah, Itu contohnya, contohnya apa ya? Organisasi nasional. Bebas, nggak mesti yang kita pikirkan. Yang penting kan nanti ada sertifikatnya. berarti contoh. ruang lingkupnya Ruang lingkupnya nasional. Seluruhnya nasional. Oke. Nah, kemudian lebih bagus lagi ruang lingkupnya itu internasional. 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 Oke. Lebih siap. bagus lagi. Siap. Internasional lagi. Nah, karena di Untan kemarin itu kan ada juga di ekonomi ya kalau nggak salah ya. Saya lupa apa itu. Jadi kemarin itu Untan cuman lolos ke 15 finalis di Primapres nasional itu tahun 2013 terakhir. 2013 terakhir. 2013. Dan beliau sekarang itu sudah menjadi dosen di Fakultas Teknik Udah menjadi dosen. Udah jadi dosen. di Teknik Kimia kalau nggak salah. Dia itu sebagai Teknik Kimia atau apa itu? Bu Septami. Sorry, bukan Kak. Bu Septami. Dia dari MIPA kemudian sekarang jadi dosen Fakultas Teknik. Cuma saya lupa teknik apa? Teknik Kimia atau apa itu? Dan beliau dulu mahasiswa Prestasi tingkat nasional. nasional. Jadi dia masuk 15 besar. Masuk 15 besar. Sebelumnya Itu kan terakhir. teknik. Nah, yang ngomong prestasi, Uh-uh. beliau ini ada sekitar 2 sampai 3 tentang organisasi. Organisasi. Dan satunya itu dia ada masuk organisasi yang internasional tapi di Untan loh. Saya lupa apa namanya. Dia tuh Isaac. nggak tahu lah, mungkin Isaac. Isaac Itu bisa masuk ya? kalau Isaac Untan kan ya tetap ruang lingkupnya Untan itu, ya kan. Tapi saya nggak tahu lah, saya lupa namanya. Dia sebagai bendahara di suatu organisasi internasional apa masih regional ya? Saya lupa itu. Karena masih organisasi yang berbau bahasa Inggris itu, Oh, bahasa Inggris. Nah, Berarti memang organisasi itu penting. Penting ya? Penting. Bisa mendukung pokoknya. Mendukung. Apalagi kita ketemu organisasi yang memang di dalamnya memang mendukung. Ya, karena kan orang beda-beda. Bisa jadi dia dengan organisasi ini dia istilahnya pelarian bagi dia. Jadi have fun di sana. Terus Ya salah, berarti kawan-kawan di sini ikut organisasi ya setidaknya kita mengenal di situ, kita melatih juga ya. Karena di organisasi kan banyak skill. juga bisa belajar nulis ya kan. Presentasi gimana. Karena soft skill ya, Iya. cara menyampaikan pendapat walaupun itu di ruang-ruang kecil seperti rapat dan lain-lain, tapi kan Iya. latihannya dari dasar dulu. Kalau pas di ruang kecil aja malas mau mengemukakan pendapat, Betul tuh. orang ini nggak bisa diharapkan. Oke Jo, kita lanjut. Ini kan Jo kan sekarang udah mahasiswa semester 7. Yap. Berarti ada dong kesibukan yang memang saat ini Jo jalani, mungkin gimana sih? Ini udah berarti kuliah fokus harus ya untuk menyelesaikan kuliah. Apakah mungkin sekarang Jo sudah mempunyai pekerjaan sampingan dan lain-lain? Itu gimana sih membagi waktunya? Di sisi lain kita Pada aja klise. emang klise, tapi gini loh, kamu itu sebagai mahasiswa berprestasi, ini kita perlu pandangan, kita aja mahasiswa biasa itu sibuknya minta ampun.
Sibuknya Oke. minta ampun mahasiswa biasa guys ya. Apalagi kamu yang mahasiswa juga mahasiswa berprestasi. Kamu juga organisasi. Kamu di situ juga mungkin punya kesibukan lain dan itu gimana itu? Jadi kalau di luar dari kuliah Nah. itu sekarang aku masih freelance. Oke. Freelance di suatu instansi. Heeh. Kemudian aku juga ada istilahnya berdagang lah istilahnya. Oke. Berdagang ya, jadi kuliah terus freelance terus berdagang. Nah, membagi waktu itu sebenarnya klise kalau tanyakan ke saya. Karena saya sendiri juga sangat susah membagi waktu. Oke. Para kemarin saya mengerjakan mau saja itu ya sebagai seorang manusia biasa, banyak sekali yang saya tinggalkan, istilahnya saya tunda-tunda. Kena marah mentor itu sudah biasa istilahnya. Begitu. Nah, tapi tips yang bisa saya kasih nih Heeh. itu adalah yang pertama, jangan ditunda. Nah, ini tipsnya juga sangat klise nih, jangan ditunda. Sangat klise karena pada saat kita lihat bisa jadi kita nunda, iya kan? Nah, yang kedua, setelah jadi jangan tunda itu caranya biar nggak nunda-nunda nih. Ada dua cara sebenarnya menurut aku nih. Yang pertama, pikirkan kalau Anda tunda itu akan seperti apa. Oke. Iya kan? Berarti memang Harus jangan ditunda, ini harus ada usaha nih biar nggak nunda. Yang pertama gimana? Pikirkan dulu kalau misalnya kita nunda akan gini. Oke. Atau misalnya kita pikirkan kalau kita kerjakan kita akan selesai, kita bisa misalnya main game lebih cepat. Heeh. Terserah teman-teman pilih yang mana mikirnya. Yang kedua harus kasih tanda. Tanda itu penting. Tanda itu sangat berefek di saya. Berarti memang kembali kepada orangnya masing-masing. Ya. Cocoknya gimana? Berarti seni memanajemen waktu itu memang diperlukan ya? Iya, seninya ada. Tapi secara sederhananya yaitu kita cuma perlu fokus 20%. Dari satu hari yang kita inginkan, dari satu tujuan yang kita ingin capai, kita cukup fokus di 20%. Kita akan dapat hasil 80%. Tapi kalau fokusnya 80%, hasilnya yang didapat cuma 20%. Nah, ini tips di to-do list-nya. Jadi to-do list-nya banyak nih, 10. Heeh. Ya, 2-3 terpenting dulu lah. Itu penting, itu harus cek Fokuskan dulu. Nah, kalau udah selesai, istilahnya 8-nya itu bukan sesuatu yang urgent perlu dilakukan. Gitu. Jadi tipsnya tadi bikin to-do list. Tapi fokusnya Dan jangan fokus. banyak. Ya. Nah, itu mungkin merupakan beberapa tips ya, dan kawan-kawan bisa jadi referensi, dan mungkin kawan-kawan punya Harus dicoba. harus dicoba Nggak bisa dicoba kalau bikin to-do list, bikin logbook. Mungkin kawan-kawan bisa bikin to-do list di HP kan, sekarang udah banyak juga. Ya, bisa di HP. Tapi kalau aku pribadi masih nulis. Masih nulis di kertas. Kalau di HP itu feelnya beda ya. fake gitu. Palsu ini HP. Kayak teman-teman di sini pasti menyimpan screenshot dari Kuliah. tapi nggak pernah dibaca. Itu bullshit itu. Screenshotan bullshit itu. Oke, jadi itu merupakan tips memanage waktu. Kita mungkin tidak punya ya pedang andalan untuk mengatasi yang namanya kedisiplinan, tapi kita bisa mengkreasikannya, yaitu dengan menyesuaikan kapasitas kita dan lain-lain. Nah, Rianjo nih udah beberapa kali nih kan lomba ini juga banyak banget yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, internasional, nasional. Dari Rian sendiri atau Jo, lomba apa sih yang paling berkesan sampai saat ini? Kalau yang paling berkesan itu yang pertama. Menurut saya itu yang pertama paling berkesan. Yang pertama. Apapun di hidup saya yang pertama itu lebih diingat saya daripada setelah yang bagus-bagus. Pacar termasuk nggak? Aduh, ngapa pertanyaan seperti ini? Lanjut Jo. Untuk lomba yang pertama yang paling berkesan menurut saya yaitu lomba namanya itu di luar itu lombanya tentang masih matematika. Yaitu saya menghitung apakah ketika kita kan di Kayong Utara itu masih sulit listrik. Kayong Utara ya Kayong Utara. Nah, ketika kita mau masukkan listrik otomatis perlu talinya, perlu tiangnya. Oke. Jadi saya coba menyusun di mana sih titik-titik yang pas dan seberapa panjang kabel yang paling minimal, jadi bisa menghemat biaya. Itu yang pertama, dan alhamdulillah langsung juara. Langsung juara satu. Juara. Seorang Jo lomba atau target yang ingin Jo masih targetkan untuk depan itu, apa sih bahasanya, yang Ya target itu ya, target ke depan. Apakah ada lomba
ada kompetisi, ada tower terakhir mungkin sebelum kita menyelesaikan perkuliahan yang ingin Jo ikuti. Itu program seperti apa sih? Saya cuma penasaran di bagian karya tulis matematika. Jadi selama ini saya buat karya tulis matematika itu bukan KTI. Bukan KTI yang berlembar-lembar sampai 20 lembar, tapi masih dalam berbentuk esai. Esai kan sederhana, ibaratnya summary dari KTI. Jadi situ saya ingin membuat benar-benar KTI yang proper istilahnya. Karya tulis yang benar-benar proper dari latar belakang, metode dan segala macam. Karena esai kan nggak ada yang seperti itu. Nah kalau nggak itu ya ada satu jurnal yang terpublikasi lah. Satu jurnal yang terpublikasi. Karena sebelumnya itu jurnal saya kan jadi lomba-lomba. Oke. Udah harusnya bisa terpublikasi tapi belum sampai sekarang karena pandemi. Nah saya pengen tuh setidaknya ada jurnal yang dari karya tulis saya yang benar-benar pure dari karya tulis nih yang saya pengen bikin itu bisa terjurnal kan, atau setidaknya masuk proceeding apa gitu. Oke, keren sih. Parah keren. Itu bahkan target ambisnya lah. Bahkan seorang mahasiswa yang kita ketahui punya prestasi banyak juga pastinya memiliki target ke depannya. Dan itu saya pikir itu merupakan kebiasaan ya. Ya, kalau nggak ada target itu biasanya jadi leha-leha. Iya. Jadi santai. Nggak hanya mentargetkan kepada sebuah hal yang saat ini kita pegang, tapi saya rasa kita harus terus mentargetkan target-target besar, goals yang harus kita capai untuk masa depan kita nanti. Oke Jo, ini pertanyaan terakhir. Ya? Dan agak klise juga sih sebenarnya. Agak klise, oke. Pandemi. Nah, kenapa pandemi ini? Banyak mahasiswa sekarang kawan-kawan juga ingin produktif ya. Kita jelas ingin produktif selalu di masa pandemi. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman itu tadi masuk ke tips yang jangan memanage waktu tadi itu. Teman-teman harus sering-sering membuat tanda-tanda di rumah supaya teman-teman itu benar-benar bisa produktif. Terdengar klise tapi itu menurut saya wajib. Contohnya misalnya teman-teman pengen kuliah, screenshotan kuliah pengen dicatat nih. Oke. Tandanya gimana? Di meja siapin buku. Iya kan? Iya. Kalau di meja nggak siapin buku, bullshit itu dikerjakan. Bullshit itu dicatat. Iya kan? Nah, jadi gimana biar di pandemi ini tetap produktif? Ya, buat tanda-tandanya. Buat to-do list-nya tadi. Bang, atau Jo, saya tidak ada nih yang mau dikerjakan. Ada yang mau dikerjakan. Apa hobi Anda? Itu. Jangan-jangan Anda sebenarnya dulunya suka misalnya fotografi. Karena pandemi jadi malas. Coba aja foto-foto misalnya belajar foto indoor misalnya. Ya kan? Iya. Kreativitas itu di mana saja gitu loh. Atau misalnya teman-teman informatika nih. Apa ya informatika ya? Belajar bahasa baru, ngoding kan? Ngoding juga klise ya kan, banyak bugs jadi malas ya. Nggak tahu deh aku informatika. Tapi itu bikin tanda, cari hobi, paling minimal tuh dari hobi lah. Tapi yang jelas yang dipikirkan itu kewajiban harus digenapkan dulu. Kewajiban kita nih apa gitu. Karena di kuliah ini rasa tanggung jawab itu penting supaya nanti setelah kita selesai kuliah tuh kita udah terlatih dengan rasa tanggung jawab. Jadi kalau dibilang secara pandemi ini nggak produktif, berarti bisa dipertanyakan tuh apa yang teman-teman lakukan. Kalau pas libur nggak produktif mungkin oke, ya kan? Tapi kalau udah kuliah, ada mata kuliah misalnya, mestinya itu produktif. Entah itu nyicil misalnya, aku nyicil satu paragraf skripsi misalnya. Jadi dong, satu paragraf doang, janganlah satu halaman misalnya, ya kan? Satu paragraf. Oke. Terlalu besar itu juga nggak baik, ya kan? Jadi pasti aku rasa adalah hal yang dikerjakan. Berarti harus tetap kita stay produktif. Produktif itu juga nggak bisa kita generalisir ya, setiap orang bisa. Itu menyesuaikan masing-masing pribadi. Tapi Jo, ini mohon maaf ya, tadi memang pertanyaan terakhir, tapi ini memang pure pertanyaan dari saya. Apakah seorang Rian Jo ini kedepannya gini aja deh, untuk memotivasi kawan-kawan yang nanti nonton nih, kerugiannya nggak ada ya tadi. Keuntungan menjadi seorang mapers yang sekarang Jo rasakan. And then
proyeksi Jo sebagai Mawapres nih udah menyandang gelar Mawapres dan bakal diingat sebagai legends ya di Untan. Iya loh. Nanti adik-adik juga pasti bakal search Mawapres tahun berapa kan. Oke. Nah, dan apakah ada tujuan Jo ke depannya, apakah mau ikut S2, S3 atau gimana, atau mau dirikan sebuah bootcamp atau gimana? Atau memang apa sih ya target besar sih yang memang Jo rencanakan ini karena masih berkaitan dengan Mawapres tadi? Mungkin bisa Jo jelaskan sedikit. Yang pertama itu keuntungan. Pertama keuntungan nih, keuntungan Mawapres nih ya. Di akhir nih kita baru ngomongin keuntungan Mawapres. Tapi tidak apa. Keuntungan Mawapres pertama itu kita kapitalis sedikit ya. Oke. Kapitalis sedikit apa ya? Gak apa. Nah, kalau jadi keuntungan jadi Mawapres itu, teman-teman itu akan istilahnya meraup untung. Meraup untung. Salary, uang ya? Iya, uang, berupa uang. Nah, pertama gini, misalnya teman-teman juara satu lomba di universitas yang biasa aja. Contoh, nggak ada deh semua universitas bagus. Tapi belum prestisius deh, bukan top 10. Misalnya di Sumatera, di Sulawesi, ya kan? Atau di Kalbar. Pas kita ikut, kita menang juara satu nih. Mungkin kita cuma dapat 500.000, 800.000 dari lomba tersebut. Tapi karena nasional, ya kan, universitas ini ngadakan nasional, kita bisa ngajukan ke universitas lomba tadi itu. Nah, kenapa bisa kita ngajukan ke universitas? Kita diuntungkan dengan rektor kita yang sekarang. Rektor kita itu mantap rektor. Terima Pak kasih Garuda Bapak Wiko, Rektor. terima kasih banyak. Anda sangat keren. Berarti dapat intensif ya dari? Ya, karena Pak Garuda Wiko udah menjanjikan bahwasanya Untan itu harus berprestasi. Ya kan? Gimana caranya Pak Garuda Wiko memberikan stimulus, ya kan? Istilahnya stimulus lah, supaya teman-teman di Untan itu mau berprestasi. Dengan apa? Keluarlah SK, surat keputusan SK tentang kalau juara 1 dapat sekian, juara 2 dapat sekian, juara 3 dapat sekian. Gitu. Pasti dapat untung. Dari list isi ada berarti Jo udah kenyang dong. Dapat intensif dari Untan dan itu menjadikan motivasi ya. Ya, itu keuntungannya nih. Keuntungan pertama pasti teman-teman akan istilahnya tidak ditelantarkan lah. Pasti teman-teman akan dapat uang tersebut. Pasti imbalan dana pembinaan, entah itu untuk nanti bayar UKT atau beli barang yang teman-teman inginkan, makan di tanah rantau ini lebih nyaman, tidak cuma Indomie dan telur misalnya. Anak rantau bro. Batin sih. Iya kan, sahur nanti pas puasa nggak cuman ya gitulah. Nah, yang kedua keuntungannya itu ya kita lebih tahu euforia di luar. Kita tahu bagaimana di luar dari Untan secara online, ya kan? Kalau menurut aku sih itu ya keuntungannya. Itu aja. Nah, untuk kedepannya dari Mawapres ini, aku pribadi kalau untuk S2 itu aku belum, ya, aku S2 itu belum, karena aku pribadi tidak ingin melanjutkan karir itu di bidang akademis. Jadi aku nggak pengen jadi akademisi, tapi untuk jenjang pendidikan S2 pasti akan saya ambil, tapi bukan sekarang. Akan saya ambil, tapi bukan sekarang. Nah, sekarang saya lebih suka mungkin terinfluence dari Mawapres ini ya, kan harus ada karya, ya kan? Jadi saya lebih suka membuat sesuatu yang lebih berimpact. Lebih berimpact. Contoh misalnya yang kemarin saya freelance dan dagang itu. Nah, saya ingin mencoba membangun suatu sistem di mana nanti itu bisa memperkerjakan misalnya banyak orang, itu kan lebih berimpact gitu. Atau nanti menciptakan produk benar-benar yang Kalbar, Indonesia atau mendunia misalnya, kan lebih impactful bagi saya pribadi. Jelas. Nah, nanti S2 tetap saya ambil karena ilmu saya pikir pasti akan perlu, ya kan? Teori-teori ilmu pasti akan perlu, pasti akan saya ambil, tapi bukan sekarang. Nah, jadi kalau tujuan kedepannya dari yang Mawapres ini, ya saya harapannya teman-teman itu atau saya lah bisa memberikan banyak ilmu ke teman-teman yang benar-benar ingin. Karena di Untan itu sangat sedikit yang antusiasnya itu rendah. Iya kan, padahal bisa dibilang dosen-dosen pada bilang, rektor pada bilang bahwa Mawapres adalah hal yang prestisius bagi sebuah universitas. Tapi mahasiswanya itu kurang antusias. Harapan saya itu ya. Itu juga menjadi pelajaran ya. Pesan saya nih ya. Teman-teman itu jangan cuma memikirkan hal tersebut,
Oke, udah nulis, udah mimpi, udah apa segala macam. Tapi harus mengerjakan hal tersebut. Barangkali don't wish for it, but work for it. Iya kan? Harus dikerjakan mimpi itu, jangan coba dimimpikan. Alright. Nah, itu ya. Jangan Oke. panjang-panjang. Oke. Oke, kawan-kawan mungkin itu merupakan ngos-ngosan, ngobrol santai kali ini, episode spesial bersama mahasiswa berprestasi yaitu Rian Jonathan. Mungkin saya juga di sini, saya sebagai host, saya Fikri Raffi, saya undur diri dan saya minta maaf jika ada kesalahan dan berbagai kata hal yang saya tidak disengaja. Oke, kembali lagi nanti di minggu depan dan lainnya. Ngos-ngosan.